Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senita Laura Putri dari kelas C1 Akuntansi dengan NIM 102240228. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Pengembangan sistem akuntansi adalah proses menciptakan atau memperbarui sistem yang digunakan untuk mengelola informasi akuntansi dalam suatu akuntansi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan keandalan dalam pencatatan serta pelaporan keuangan. Pengembangan ini dilakukan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, analisis sistem atau mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang kedua, desain sistem atau merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, implementasi sistem, yaitu menerapkan sistem baru ke dalam operasi bisnis. Selanjutnya ada analisis sistem. Tahapan pertama ini bertujuan untuk memahami sistem akuntansi yang sudah ada dan menemukan kelemahan yang perlu diperbaiki. Ada 4 tahapan dalam analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan dilakukan jika ada permintaan perubahan atau pembuatan sistem baru. Analisis sistem mengumpulkan informasi awal dari perusahaan seperti struktur organisasi atau alur kerja. Yang kedua, penyusunan usulan analisis sistem. Dokumen ini menjelaskan alasan perubahan sistem, data yang perlu dikumpulkan, dan batasan analisis, bertujuan agar pemakai sistem dan analisis memiliki pemahaman yang sama. Yang ketiga, pelaksanaan analisis sistem, menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem saat ini, meneliti proses transaksi akuntansi, termasuk dokumen yang digunakan dan prosedurnya. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem, dokumen akhir yang berisi temuan masalah, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dibutuhkan, serta rekomendasi sistem baru. Metode yang digunakan dalam analisis sistem ada 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, pengamatan langsung. Dan yang keempat, analisis dokumen. Selanjutnya ada desain sistem. Setelah analisis selesai, langkah berikutnya adalah mendesain sistem akuntansi yang baru. Proses desain sistem dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, desain sistem garis besar. Contohnya, menyusun alternatif solusi berdasarkan hasil analisis sistem. Contoh yang kedua, memiliki metode terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem. Contohnya, menyusun dokumen yang berisi perbandingan alternatif sistem, sumber daya yang diperlukan, serta asumsi-asumsi kritis dalam perancangan sistem. Yang ketiga, evaluasi sistem. Menentukan teknologi yang sesuai seperti perangkat lunak akuntansi untuk sistem basis data yang akan digunakan. Memilih vendor atau penyedia jasa pengembangan sistem. Yang ketiga, ada konversi sistem. Proses transisi dari sistem lama ke sistem baru dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang ketiga, konversi modular atau sistem baru diterapkan secara bertahap per bagian. Yang keempat, konversi phase-in atau sistem baru yang diperkenalkan secara bertahap, namun yang diubah adalah fungsinya, bukan bagian organisasi. Selanjutnya ada penggunaan bagian alir. Untuk mempermudah pemahaman dan dokumen sistem digunakan berbagai alir atau flowchart. Kegunaan bagian alir yang pertama, mempermudah pemahaman sistem secara keseluruhan. Yang kedua, memudahkan identifikasi kelemahan sistem. Yang ketiga, memperjelas proses aliran data dan transaksi akuntansi. Kesimpulannya yaitu pengembangan sistem akuntansi bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif, efisien, dan akurat. Proses ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan implementasi. Dengan perencanaan yang baik serta metode konversi yang tepat, sistem baru dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Sekian penjelasan materi mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.